Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rahmat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas HI kawasan Dunia Eropa. Pada video ini, saya akan membahas tentang European Green Deal. Saya akan membahas satu persatu, mulai dari latar belakang, apa itu European Green Deal, dinamika yang terjadi, serta peran Uni Eropa dalam menanggulangi permasalahan iklim. Oke, jadi kita akan mulai dengan apa itu European Green Deal. European Green Deal adalah strategi besar yang diinisiasi oleh Uni Eropa untuk menjadikan Eropa benua pertama di dunia yang netral karbon pada tahun 2050. Tujuan utamanya adalah mengatasi perubahan iklim dan mendorong keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung energi terbarukan, melindungi keanekaragaman hayati, serta menciptakan ekonomi yang lebih sirkular, di mana limbah dan polusi dapat diminimalkan. Kesepakatan ini mencakup berbagai kebijakan untuk mereformasi sektor-sektor kunci seperti energi, transportasi, industri, dan pertanian. Beberapa komponen pentingnya diantaranya yang pertama, menurunkan emisi gas rumah kaca hingga nol pada tahun 2050. Yang kedua, mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan mendaur ulang produk untuk mengurangi limbah. Yang ketiga, beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga angin. Yang keempat, memulihkan ekosistem alam yang rusak, melindungi satwa liar, dan memperluas kawasan lindung. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan meningkatkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Selain dari yang sudah saya sebutkan di atas itu, European Green Deal juga menyertakan Just Transition Mechanism yang membantu negara-negara dan komunitas yang bergantung pada bahan bakar fosil untuk beralih ke ekonomi yang lebih hijau tanpa meninggalkan sektor-sektor ekonomi dan sosial yang rentan. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Pada tahun 2019, Uni Eropa memperkenalkan European Green Deal yang dipimpin oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. European Green Deal merupakan sebuah rencana strategis yang bertujuan untuk menjadikan Eropa benua pertama yang bebas emisi karbon pada tahun 2050. Gagasan ini lahir dari kesadaran mendalam akan dampak perubahan iklim yang semakin tidak bisa diabaikan. Bencana seperti banjir besar di Jerman, kebakaran hutan di Spanyol, dan gelombang panas yang melanda berbagai negara di Eropa. Dinamika yang terjadi. Pelaksanaan European Green Deal tidak lepas dari berbagai tantangan. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda tentang seberapa cepat perubahan harus terjadi dan bagaimana biaya transisi ke ekonomi hijau ini akan dibagi. Beberapa negara seperti Polandia dan Ceko yang sangat bergantung pada energi batubara dan mereka mengkhawatirkan dampak ekonomi dari peralihan ini. Perubahan ini juga tidak hanya tentang lingkungan, tetapi juga ekonomi. Jutaan pekerjaan yang bergantung pada industri bahan bakar fosil dipertaruhkan. Oleh karena itu, Just Transition Mechanism diciptakan, sebuah program yang bertujuan untuk membantu wilayah dan pekerja yang terdampak dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Tetapi di sisi lain, ada juga negara-negara yang menjadi pendorong utama perubahan ini, seperti Jerman, Prancis, Swedia. Mereka menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen hijau. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke peran Uni Eropa. Melalui berbagai kebijakan, Uni Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon setidaknya 55% pada tahun 2030. Mereka berinvestasi dalam inovasi hijau
dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Selain itu, Uni Eropa juga mengambil peran penting dalam diplomasi iklim global. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, kebijakan ini menekankan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Cina, untuk meningkatkan ambisi iklim mereka melalui negosiasi di forum internasional seperti Conference of the Parties (COP). Uni Eropa terus memperjuangkan perjanjian yang lebih ketat untuk mengurangi emisi global. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang European Green Deal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.